Ini ada satu momen lagi cuman terlewatkan teman-teman ya, di EURUSD di time frame nya H1 ya. Ini kita tetap pakai Ozone Oscillator teman-teman ya, kita pakai Ozone Oscillator dan juga nanti RSI dan support and resistance. Di sini kita lihat ya, di titik sini dia naik, dia sebaliknya di titik ininya dia turun teman-teman tuh ya, time frame H1 nih dia malah turun. Nah ini terjadi penurunan sini ya, berarti ini bisa kita pandang sebagai Ozone Oscillator divergent turun ke bawah. Cuman kita nggak bisa ini ambil posisi di sini kalau nggak didukung dengan indikator lain ya teman-teman ya. Kita lihat ini harus ada support and resistance yang mendukung sebelumnya ya. Ini kita lihat sini nih ya, 3 garis ini coba kita geser ke kiri. Nah ini teman-teman ya, ini persis banget ada titik support and resistance di sini ya, sehingga kita bisa ambil posisi untuk ini memperkuat, tambah bahwa di titik ini dia akan turun ke bawah ya. Nah hal ini juga harus diperkuat lagi dengan lebih bagus kalau ada indikator lain ya. Kalau teman-teman punya indikator lain boleh digabung kalau ternyata bisa itu ya. Ini saya biasa pakai dengan RSI ya, Relative Strength Index nih. Ini cuman semuanya ini tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada indikator lain yang mendukungnya. Nah di titik ini teman-teman bisa lihat nih ya, di titik ini nih, di sini ya, ini nah teman-teman bisa lihat di sini ya, di titik ini sini teman-teman nih ya, ini RSI nya di sini ya, dia pas banget dia turun tuh ya, dia turun di sini ya, dia menyentuh titik teratasnya ya, titik teratasnya berarti ini pertanda dia akan segera turun. Nah cuman ini mendukungnya ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri, RSI aja kita pakai ya, karena RSI itu paling bagus kalau kita pakai di sideway ya teman-teman ya. Kalau lagi sideway itu paling bagus RSI ya. Jadi kalau dia sudah menyentuh titik teratasnya nih kan, ini 30-70 ya, garis teratasnya ini ya, dia akan turun ke bawah. Kalau menyentuh garis terbawah nih di 30 nya dia akan segera naik ke atas, seperti itu kalau RSI ya. Nah ini juga didukung oleh RSI ya, jadi ini merupakan area supply ya, untuk kita ambil posisi ke bawah. Oke itu ya teman-teman ya sharingnya ya. Jadi cara menggunakan Ozone Oscillator divergent seperti biasa ya, ada support and resistance sebelumnya dan juga RSI ya, Relative Strength Index. Ini saya kebetulan nggak ambil posisi ya, karena sudah terlewat. Ada beberapa saya ambil posisi ya, di video-video sudah banyak saya share di video-video sebelumnya, tapi saat ini kita tidak ambil posisi dulu nih karena sudah kelewat. Saya ingin share bagaimana cara menggunakan itu tadi ya, Ozone Oscillator divergent, support and resistance, dan juga ada RSI, Relative Strength Index.